Di sebuah kota kecil yang selalu terasa terlalu sunyi untuk mimpi besar, tinggal seorang pemuda bernama Mika. Sejak kecil, ia suka membayangkan dirinya menjadi orang hebat. Dalam hayalannya, ia berdiri di panggung besar, disorot lampu, disambut tepuk tangan. Ia membayangkan namanya dikenal banyak orang, karyanya dihargai, dan hidupnya berarti. Namun setiap kali ia membuka mata, yang ia lihat hanyalah kamar sempit meja kayu tua dan cermin yang memantulkan wajah biasa-biasa saja. Mikhail sering berkata dalam hati, "Aku belum cukup pintar, aku belum cukup berani, aku belum cukup siap." Dan karena itu, ia tidak memulai apapun. Ia ingin menulis, tapi takut tulisannya jelek. Ia ingin berbicara di depan orang banyak, tapi takut suaranya gemetar. Ia ingin membuka usaha, tapi takut rugi. Ia ingin mencoba banyak hal, tapi selalu menunggu satu syarat: menjadi hebat dulu. Hari-harinya berlalu seperti halaman kosong yang tidak pernah diisi. Suatu sore, hujan turun perlahan. Mikhail duduk di teras rumah sambil memainkan ponselnya. Ia menonton video orang-orang sukses. Ada yang memulai bisnis dari nol, ada yang menjadi pembicara terkenal, ada yang berhasil setelah gagal berkali-kali. Mikhail menghela napas. Mereka hebat dari awal, gumamnya. Saat itulah ayahnya keluar membawa 2 cangkir teh. Ayahnya bukan orang terkenal. Hidupnya sederhana, tapi matanya selalu tenang, seperti orang yang berdamai dengan hidup. "Kamu kelihatan capek," kata ayahnya. "Capek sama diri sendiri," jawab Mikhail. Ayahnya duduk di sebelahnya. "Kamu tahu kenapa padi bisa berisi?" tanya ayahnya tiba-tiba. Mikhail menggeniat, "Karena ditanam, karena mau tumbuh dari benih kecil. Kalau benih itu menunggu jadi pohon dulu baru mau ditanam, sawah ini tidak akan pernah hijau." Mikhail terdiam. Ayahnya melanjutkan, "Semua yang besar selalu dimulai dari yang kecil. Tidak ada pahlawan yang lahir langsung jago. Tidak ada penulis yang lahir langsung hebat. Tidak ada pelari yang lahir langsung cepat." Mikhail menatap hujan. Kata-kata ayahnya seperti mengetuk sesuatu di dalam dadanya. Malam itu, Mikhail membuka laptop tuanya. Ia menulis 1 kalimat, hanya 1. Kalimat itu terasa jelek menurutnya. Ia hapus. Ia tulis lagi. Ia hapus lagi. Akhirnya, ia berhenti. "Aku memang tidak berbakat," katanya sambil menutup laptop. Tapi sebelum tidur, ia teringat 1 kalimat yang pernah ia baca. "Kamu tidak perlu hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat." Kalimat itu seperti berdiri di antara 2 dunia. Dunia menunggu dan dunia bergerak. Keesokan harinya, ia memutuskan 1 hal kecil. Ia akan menulis 1 paragraf setiap hari, meskipun jelek. Hari pertama, ia menulis dengan ragu. Hari kedua, masih ragu. Hari ketiga, mulai terbiasa. Hari ketujuh, ia tidak lagi terlalu takut pada kertas kosong. Tulisan-tulisannya tidak langsung bagus, banyak yang berantakan. Banyak yang ia malu baca ulang, tapi ada 1 hal yang berubah. Ia bergerak. Ia tidak lagi hanya bermimpi, ia mulai berjalan. Beberapa minggu kemudian, ia memberanikan diri mengunggah tulisannya ke media sosial. Tangannya gemetar saat menekan tombol unggah. 1 orang membaca, 2 orang membaca, ada yang memberi komentar, tulisannya masih kaku. Ada yang berkata, "Tapi idenya bagus." Dulu, 1 kritik saja bisa membuatnya berhenti. Sekarang, ia mencoba membaca kritik sebagai petunjuk, bukan hukuman. Ia belajar 1 hal penting. Kegagalan pertama bukan bukti bahwa ia tidak mampu. Kegagalan pertama adalah bukti bahwa ia sedang belajar. Suatu hari, ia melihat poster lomba menulis. Hadiah tidak besar, tapi gengsi dan takutnya besar.
Ia hampir tidak mendaftar. "Aku belum cukup hebat," katanya. Lalu ia teringat, jika menunggu hebat, ia tidak akan pernah mendaftar. Jika mendaftar, ia mungkin gagal. Tapi jika tidak mendaftar, ia pasti gagal. Ia mengirim karyanya. Beberapa minggu kemudian, namanya tidak ada di daftar pemenang. Dadanya sesak, tapi kali ini ia tidak berhenti. Ia membaca karya pemenang. Ia belajar, ia memperbaiki tulisannya, ia menulis lagi. Ia mencoba lagi. Ia mulai sadar bahwa proses adalah guru paling jujur. Proses tidak memuji, tapi mengajarkan. Proses tidak menjanjikan cepat, tapi pasti. Di sisi lain kota, ada seorang gadis bernama Nara. Ia ingin berbicara di depan umum. Ia ingin menjadi pembicara. Tapi setiap kali berdiri di depan kelas, suaranya gemetar. Teman-temannya menertawakan. Nara hampir menyerah. "Aku tidak berbakat," katanya. Tapi ia menempel satu kalimat di dinding kamarnya. "Mulailah sebelum kamu siap." Ia mulai berbicara di depan cermin. Ia merekam suaranya sendiri. Ia berbicara di depan 2 orang, lalu 5, lalu 10. Setiap kali ia gagal, ia pulang sambil menangis. Tapi setiap kali ia gagal, ia juga bertambah 1 tingkat lebih berani. Bertahun-tahun kemudian, Mikhail dan Nara bertemu di satu acara kecil. Mikhail membaca puisinya, Nara menjadi pembicara. Mereka tidak terkenal, mereka tidak kaya, tapi mereka berdiri di sana karena satu hal. Mereka memulai. Mikhail sadar, andai dulu ia menunggu hebat, ia masih akan duduk di teras sambil melihat hujan dan mengeluh. Nara sadar, andai dulu ia menunggu berani, ia masih akan bersembunyi di bangku belakang kelas. Kehebatan ternyata bukan sesuatu yang datang duluan. Kehebatan adalah hasil dari perjalanan. Malam itu, Mikhail menulis di buku catatannya. Kehebatan bukan tiket masuk. Kehebatan adalah hadiah dari yang berani melangkah. Ia menulis lagi, orang yang menunggu sempurna tidak pernah mulai. Orang yang mulai tidak pernah sempurna. Tapi justru dari ketidaksempurnaan itu lahir kemampuan. Ia sadar, ketakutan sering menyamar sebagai alasan logis. Takut gagal disebut belum siap. Takut ditertawakan disebut belum waktunya. Takut salah disebut menunggu momen tepat. Padahal momen tepat jarang datang. Yang ada hanyalah momen sekarang. Ia juga belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah bergerak meskipun takut. Hari-hari berikutnya, Mikhail tidak selalu semangat. Ada hari ia malas, ada hari ia ragu, tapi ia tidak berhenti total. Ia belajar menjaga api kecil agar tidak padam. Karena ia tahu, api besar berasal dari percikan kecil yang dijaga terus-menerus. Suatu ketika, seorang adik kelas bertanya padanya, "Kak, bagaimana caranya jadi penulis hebat?" Mikhail tersenyum. "Mulai menulis waktu kamu belum hebat." Ia sadar dunia penuh dengan orang yang punya potensi tapi mati di kepala. Mereka menunggu pintar, menunggu kaya, menunggu percaya diri, menunggu kesempatan, sedangkan dunia bergerak oleh orang-orang yang berkata, "Aku belum hebat, tapi aku mulai." Dan setiap langkah kecil adalah batu bata. Setiap kegagalan adalah semen. Setiap usaha adalah pondasi. Bangunan besar tidak berdiri karena satu gerakan besar, tapi karena ribuan gerakan kecil yang tidak dihentikan. Ia mengingat kembali kalimat itu. Kamu tidak perlu hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Kalimat itu bukan sekadar motivasi. Ia adalah Peter. Jika kamu ingin menjadi kuat, mulailah dari lemah. Jika kamu ingin jadi pintar, mulailah dari tidak tahu. Jika kamu ingin jadi berani, mulailah dari takut, karena tidak ada jalan lain. Di malam sunyi, Mikhail menutup bukunya. Ia memandang langit. Bintang tidak langsung terang. Ia lahir dari gelap.
Tapi justru karena gelap, cahaya terlihat. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak menunggu hebat lagi. Aku mulai. Dan mungkin di tempat lain ada seseorang yang membaca kisah ini sambil berpikir, aku belum siap untuk orang itu. Mikhail ingin berkata, tidak apa-apa belum siap, tidak apa-apa belum bisa, tidak apa-apa belum hebat. Yang tidak apa-apa adalah mulai sekarang, karena masa depan tidak dibangun oleh rencana sempurna, tapi oleh langkah pertama yang berani. Dan langkah pertama itu tidak perlu besar. Ia hanya perlu nyata. Mulai dengan satu halaman, mulai dengan satu langkah, mulai dengan satu keberanian kecil. Sebab dari situlah kehebatan lahir. Bukan dari menunggu, tapi dari berjalan